Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita memuji Allah ya dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kita memiliki waktu untuk hadir di pengajian, dan juga nikmatul imani wal Islam, ya, itu membutuhkan, ya, bagi kita syukur agar terus diberikan kenikmatan yang bertambah, ya, karena kalau kufur nikmat tentunya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan nikmat dan bisa jadi menjadikan sebuah azab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Taib ikhwas sekalian, ya, karena momennya mau Ramadan, ya, dan ya insyaallah mungkin 2 hari lagi kita besok menunggu sidang isbat dari pemerintah, ya, apakah Ramadan hari Senin atau Selasa, ya, intinya berarti tinggal hitungan hari lagi. Dan tentunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kedatangan bulan Ramadan beliau, ya, memberikan kabar gembira gitu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam, ya, oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu. Beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kehadiran Ramadan ini. Ya, dan beliau mengatakan qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, ya, telah diwajibkan bagi kalian, ya, untuk berpuasa. Ya, yuftahu fihi abwabul jannah, ya, dibuka pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ya, ditutup pintu neraka jahim, neraka jahanam.
wa tughallu fihi syayatin. Kemudian setan-setan ya dibelenggu, ya setan-setan diikat. Kata Nabi, fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurim. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dengan kebaikan di malam tersebut, berarti dia telah terhalang dengan kebaikan yang banyak. Nah, ini ikhwas sekalian. Ya, jadi Nabi SAW ya bergembira dengan kedatangan dan kehadiran bulan Ramadan. Ya. Makanya beliau memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Ya, biasanya di akhir-akhir Sya'ban beliau mengatakan akan datang syahrul Ramadan dalam riwayat yang lain. Ya, beliau mengatakan bulan yang penuh berkah. Ya, keberkahan di bulan Ramadan itu salah satunya adalah ya bahwasanya pahalanya dilipat gandakan dari amal yang kita lakukan. Ya, dan ikhwas sekalian, bulan Ramadan itu ibarat kata bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, dari 12 bulan kita beribadah ya dengan mungkin pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, datang bulan Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat. Ya, maka ini ibarat kata Allah berikan 1 bulan bonus ya untuk kita manfaatkan bulan tersebut, ya jangan sampai terbuang sia-sia. Ya. Jangan sampai hilang ya tanpa membawa bekas bagi ya pahala kita. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, tentunya kita persiapkan diri. Ya, kita benar-benar niatkan diri untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya, karena bisa jadi mungkin kita nggak tahu Ramadan tahun depan masih bisakah kita menjumpainya. Ya, karena betapa banyak mungkin tahun kemarin puasa bareng sama kita, saat ini sudah berada di dalam alam kubur. Tahun lalu misalnya sholat tarawih bareng, sholat idul fitri bareng, ternyata mereka sekarang setelah mendahului kita ya berbaring di alam kubur. Ya, suatu saat kita akan mendapatkan gilirannya. Ya, dan dalam mendatangi bulan Ramadan, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi 2 golongan yang bertolak belakang. Ya, memasuki bulan Ramadan ada 2 golongan yang bertolak belakang. Golongan yang pertama yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini golongan pertama. Yaitu orang-orang yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi golongan pertama yang terampuni dosa-dosanya. Golongan kedua digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, Pak, ya. Tapi dia hanya memetik rasa lapar dan dahaga saja. Enggak ada ya hikmah puasanya kayak apa. Ya, enggak ada perasaan ya mendapatkan pahala, kesenangan pada saat berbuka, enggak ada. Tapi dia cuma hanya memetik rasa lapar dahaga. Kamu puasa apa yang dirasakan? Lapar, haus, kan gitu aja. Ya. Keluar dari bulan Ramadan tanpa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwas sekalian, tentunya kita semua ingin menjadikan diri kita, memantaskan diri kita untuk menjadi golongan yang pertama.
ya, yaitu orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan ya menjadi orang-orang yang diampuni ya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, bulan Ramadan merupakan momentum ya untuk mendapatkan keistimewaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu bagi kita supaya Ramadan kali ini lebih bermakna, Pak. Ya, supaya Ramadan kali ini lebih berpahala, supaya Ramadan kali ini kita tidak ya mendapatkan kesia-siaan, perlu beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah ya untuk memperbesar rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbesar rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hubungannya tawakal dengan bulan Ramadan, ikhwah? Ya, kenapa kok kita perlu memperbesar tawakal? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ibadah, jelas. Ya, kalau kita lihat ibadah di bulan Ramadan kan banyak, dari mulai puasa, ya, dari mulai qiyamul lail tarawih, dari mulai sedekah, dari mulai it'am memberi makan, ya buka puasa, sahur, ya. Kemudian iktikaf dan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ya, kalau tidak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah, tidak mungkin kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, maka tawakal itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu maksudnya enggak menggantungkan kepada diri kita. Jadi jangan sampai kita berpikir ya 2 hari lagi bulan Ramadan saya pasti nyampe, kan gitu. Ya, padahal belum tentu. Betapa banyak besok Ramadan saat ini malah ya diambil oleh Allah. Ya, besoknya Ramadan ya ikut sahur bareng, habis sahur meninggal. Ya, dan kita ini tentunya ikhwas sekalian harus merenungi hadis Nabi, inna min amarati sa'ah kasratul mautil fuja'ah. Di antara tanda kiamat itu banyaknya kematian yang tiba-tiba, Pak. Kematian tiba-tiba, ya mungkin dengan penyakit jantung kan banyak sekarang, naudzubillah. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Kematian tiba-tiba dengan kecelakaan yang tiba-tiba menghambil nyawanya dan lain sebagainya. Kan ini namanya tiba-tiba semua. Ya, kita nggak tahu. Makanya nggak ada yang jamin besok Ramadan saya masih hidup, nggak ada yang jamin. Ya, tidak ada menjamin kita. Saya yakin saya pasti masih hidup, kan gitu. Ya, tapi kita kembalikan kepada Allah. Makanya ya apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya memperbesar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Yang pertama agar bisa masuk bulan Ramadan. Ya tadi jangan sampai kita merasa 2 hari lagi Ramadan pasti saya nyampe, kan gitu. Ya, minta sama Allah. Sebagaimana dulu para ulama. Kalau para ulama itu mintanya bukan 2 hari sebelum Ramadan, Pak. Mintanya 6 bulan sebelum Ramadan. Kata Al-Mu'alla bin Al-Fadl, kanu yad'una Allah an yuballigha Ramadan sittata ashur. Para ulama itu meminta agar disampaikan ke bulan Ramadan, agar nyampe di bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan. Bukan 2 hari. Ya, tapi kita tinggal 2 hari, oke. Minta sama Allah, ya Allah 2 hari lagi Ramadan. Semoga saya bisa memasuki bulan Ramadan. Karena ini apa? Eman-eman. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dari Tolhah, ya ada 2 orang masuk Islam datang ke kota Madinah, kan gitu. Yang satu meninggal dalam kondisi jihad fisabilillah. Ya, satunya meninggal ya setahun kemudian di atas kasur, di atas tempat tidur tanpa berjihad. Ya, kemudian apa? Ya begitu malamnya Talhah diberikan mimpi bahwa yang masuk surga pertama kali ya dua-duanya masuk surga.
Tapi yang pertama kali masuk surga adalah orang yang meninggal di atas kasur di pembaringan. Dan ini menjadikan Tolha heran, loh kenapa ya? Apa yang membuat ya orang yang meninggal terakhir, ya meninggalnya di atas kasur, sakit, kok dia lebih dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid? Ya, padahal kita tahu mati syahid itu kan ya salah satu puncak tertingginya agama Islam gitu. Ya, kok dia malah masuk surganya setelah orang yang meninggal ya di pembaringan gitu. Ya diceritakanlah kepada para sahabat pun heran, kok bisa? Ada apa gitu? Nah, begitu didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan min ayyi dzalika ta'jabun au kama qala. Dari mana kalian heran? Ya, sahabat nanya, "Ya Rasul, dia kan hidupnya meninggalnya di kasur. Yang satunya meninggalnya jihad." Maka Nabi mengatakan, "Bukankah dia menjumpai bulan Ramadan?" Nah, lihat. Bukankah dia menjumpai salat-salat 5 waktu? Dia menjalankan ibadah-ibadah yang ada. Iya betul ya Rasul. Maka kata Rasul, perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara langit dan bumi. Ya sebabnya apa? Karena dia menjumpai Ramadan. Karena dia menjumpai ya sholat-sholat yang ada. Ya maka ikhwas sekalian, ya ini Ramadan di depan kita. Ya, harapannya apa? Kita minta sama Allah, ya Allah berikan kekuatan, berikan umur supaya saya bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Tujuannya apa? Untuk kita mengumpulkan pahala-pahala. Makanya bisa jadi kita ini Nabi apa? Ya lebih dahulu masuk surga daripada mungkin yang sudah meninggal. Kenapa? Dengan adanya bulan Ramadan ini. Ya, maka ini momentum Pak memanfaatkannya. Ya, memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua tadi adalah kenapa kita tawakal? Ya, supaya tadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan kan gitu. Ya, kita bisa puasa Ramadan. Ya, betapa banyak orang sehat gitu kan. Laki-laki sehat, nggak sakit. Ya, pagi-pagi sudah sarapan, sudah kepas-kepus. Ya di bulan Ramadan. Ya ternyata apa? Ya itulah dia. Allah nggak berikan kemampuan dan pertolongan untuknya. Ya untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu baru puasa. Belum nanti sholat tarawehnya. Ya belum nanti baca Qur'annya. Belum nanti sedekahnya. Ibadah-ibadah yang ada bisa jadi terlewat begitu saja. Maka minta sama Allah, ya Allah, ya berikan kemampuan dan pertolongan agar saya bisa memudahkan atau bisa dimudahkan menjalankan segala macam ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya seseorang mukmin itu kalau mau beribadah ada sebelum ibadah. Kegiatan sebelum ibadah adalah minta pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan ibadah tersebut. Ya, makanya Allah gandengkan kan antara ibadah dengan isti'anah, meminta pertolongan. Dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya kenapa Allah gandengkan antara ibadah dan memohon pertolongan? Karena kita tidak bisa ibadah kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam zikir kan kita diperintahkan apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan sampai saya bertawakal kepada diri saya sendiri meskipun sekejap mata. Jadi jangan sampai ada perasaan ujub, Pak. Saya ini bisa ibadah karena saya sehat. Saya ini bisa ibadah karena saya kuat. Enggak, Pak. Kalau bukan karena hidayah dan pertolongan dari Allah, enggak mungkin kita bisa ibadah. Jenengan ini hadir di sini, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, ya nggak mungkin hadir di sini. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi sebelum ibadah itu yang harus kita lakukan. Ya, apa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana ibadah itu diterima. Maka harus ikhlas dan ada contohnya.
Ya, ittiba, ikhlas wal ittiba. Ya, karena kalau tanpa dua syarat itu ibadahnya nggak diterima kan itu. Ya. Kemudian selepas ibadah apa yang harus dilakukan? Ya meminta ampun kan gitu. Ya makanya kalau kita salam, selesai salam, apa yang terucap pertama kali, Pak? Istighfar. Ya, habis sholat kok istighfar? Emang sholat salah, Pak? Kan gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian astagfirullah, astagfirullah. Loh kok istighfar? Bukankah kita habis menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu sholat, ya 5 waktu misalnya. Maka jawabannya karena ibadah kita bisa jadi banyak sekali kekurangannya. Maka kita minta ampun, ya Allah ampuni kami kalau ibadahnya banyak kekurangannya. Dengan mohon ampun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi seorang mukmin seperti itu. Ya siapa yang menjamin kita sholat? Ada nggak yang berani menjamin dirinya? Saya sholat khusyuk dari awal sampai salam. Gitu. Gak ada. Ya dari kehusuan aja sudah hilang. Ya seseorang mungkin bisa dengan niat khusyuk di awal, di tengah-tengah setan datang memikirkan, pikirkan ini, dan kita kebawa. Ya kebawa dengan cara setan tersebut. Ya sehingga begitu sholat ingatnya ini, itu dan lain sebagainya. Makanya sampai ada kalimat, ya kalau Anda kehilangan sesuatu lakukan sholat kan gitu. Ya tadi naruh kunci di mana? Coba sholat. Ingat, oh iya tadi di sini kan gitu. Ya kadang seperti itu yang terjadi. Ya maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang mukmin itu ketika mau ibadah ada ya sebelum ibadah kita meminta pertolongan, ketika beribadah kita menjadikan ibadah itu diterima dengan ikhlas dan ittiba, setelah beribadah kita memohon ampun. Ya, memohon ampun kepada Allah ya karena ibadah kita banyak sekali kekurangannya. Maka itu yang harus kita lakukan ketika ya beribadah. Kemudian ya selanjutnya, Pak. Ya. Ini yang pertama yaitu perbesar rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ini terjebak dalam penyakit ujub. Ya, silau dengan ibadahnya sendiri. Oh, saya itu bisa ibadah ya karena saya memang orangnya soleh misalnya. Ya, ini ujub, Pak. Karena ya ini dia. Setan terkadang ya mau masuk ke pintu riya, ya pintu riya misalnya, ya ternyata orang ini bisa menghalanginya nggak jadi riya gitu kan, ya sehingga apa hilang tuh setan mungkin dari sisi itu kalah, ya tetapi bisa jadi setan itu akan masuk dari pintu ujub. Contoh aja Bapak, ya seseorang sholat malam sendirian di malam hari nggak ada yang lihat, mau riya agak sulit misalnya. Ya kecuali kalau menyampaikan sendiri, oh saya bangun jam 3 malam kemudian jadi status WhatsApp misalnya kan gitu. Ya. Tapi biasanya Pak kalau nggak ada yang lihat otomatis kan gitu pada tidur semua. Ya. Tapi setan bisa masuknya dalam sisi ujub dengan cara apa misalnya ya dia masukkan ke dalam hati tuh lihat yang lain tidur kan gitu. Kamu doang yang sholat. Berarti kamu yang hebat kan gitu. Ya riyaknya hilang tapi ujubnya malah muncul. Dan ini banyak terjadi pada manusia. Makanya hati-hati Pak. Kenapa? Karena setan dan iblis itu udah janji. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya tersesat. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini udah janjinya iblis, Pak. Ya, jadi jangan merasa iblis paling nggak bakal ganggu saya, enggak. Ya, mereka akan siap, akan mendatanginya. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa la'atiyannahum." Saya benar-benar akan mendatangi manusia dari arah depan. Gak bisa dari arah depan, dari arah belakang. Gak bisa dari belakang, dari kanan. Gak bisa dari kiri, kan gitu. Dan ini yang terjadi. Kemudian ikhwas kalian, supaya Ramadan kita lebih bermakna, ya maka
monggo sebelum masuk Ramadan perbaharui taubat kita. Ya, perbaharui taubat kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala kan selalu mengatakan ya tentang pertaubatan, di antaranya surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Apa taubat yang nasuha? Taubat yang murni. Ya, semoga Allah ya menghapuskan kesalahan-kesalahan dan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, sekarang pertanyaannya apa hubungannya? Kalau tadi tawakal, apa hubungannya tawakal dengan Ramadan kan gitu. Sekarang pertanyaannya hubungannya taubat dengan Ramadan apa? Kenapa kita disuruh taubat kan gitu. Ya, ikhwas sekalian, tentunya kita bicara diri kita masing-masing. Kalau pas kita lagi banyak maksiat, ibadah itu gampang apa sulit, Pak? Sulit. Ya, manakala iman lagi menukik tajam turun, Mak. Ya, ada panggilan azan lah, kayaknya kok cepet banget ya azannya kan gitu. Ya, mau sholat berat, mau baca Quran berat, mau ibadah apapun masih berat. Kenapa? Ya itu tadi banyak dosa. Tapi begitu iman kita naik, ya lagi taat kepada Allah, lagi banyak melakukan ibadah, itu gampang banget mau ibadah. Ya, berarti apa? Hatinya bersih dari dosa. Loh kenapa sih? Kenapa kalau berdosa kok sulit banget ibadahnya? Karena memang ya Rasul ya menyebutkan bahwa seorang hamba ketika melakukan dosa ada satu titik hitam di dalam hatinya. Innal abda atau innal mu'mina idza aznaba danban kana nuqtatun sauda fi qalbihi. Ya, seorang mukmin itu kalau melakukan dosa dikasih itu titik hitam, Pak, di dalam hatinya. Titik hitam satu. Ya. Kemudian apa? Kalau dia melakukan dosa, titik hitamnya semakin banyak. Kalau semakin banyak kan akhirnya nutup, Pak. Ya, mau suruh ibadah ya berat. Dia sudah nggak bisa membedakan lagi mana yang hak, mana yang batil bisa jadi. Dan terus gimana cara membersihkan titik hitam tersebut? Nabi mengatakan, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia berpaling dari dosa. Dia bertobat, dia berlepas diri dari dosa, kemudian beristighfar, hatinya kembali cemerlang. Hatinya kembali bersih. Nah, kalau udah hatinya bersih, maka untuk ibadah kan gampang gitu loh. Ya. Nah, ikhwas sekalian, makanya kita diperintahkan untuk senantiasa bertobat karena tidak ada seorang pun di antara kita yang terbebas dari dosa, enggak ada, Pak, satupun. Ya, enggak ada orang yang maksum. Ya, kecuali para nabi tentunya. Ya, jangan sampai terpengaruh oleh orang. Ya, kalau kamu sudah menyatu dengan Allah, maka sudah tidak memiliki dosa misalnya. Tidak ada. Ya, setiap manusia memiliki dosa. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa, banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya yang melakukan dosa adalah yang mau bertobat. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, supaya Ramadan kita yang banyak ibadahnya mudah kita lakukan, ya tobat dulu, istighfar dulu. Ya, karena pintu tobat masih terbuka. Dan yang namanya taubatan nasuha, apa sih taubatan nasuha gitu? Ya, taubatan nasuha itu kata Al-Imam An-Nawawi adalah taubat yang sempurna, yang memenuhi 4 syarat kan gitu. Ya, 4 syarat.
Yang pertama apa? Taubat itu harus meninggalkan dosa. Ya, kalau dia bilang saya mau taubat, ya tapi kok masih berdosa, ya namanya ya taubat sambel biasanya kan gitu. Kalau dia taubat ya tinggalkan dosa. Ya dia taubat dari judi ya tinggalkan judi. Ya dia taubat dari minuman keras ya tinggalkan minuman keras. Gitu. Nah, ini taubat. Kemudian yang kedua menyesali. Ya apa namanya an-nadamah. An-nadamah artinya menyesali kemaksiatan yang telah dia perbuat. Nah, itu syarat yang kedua. Ya, jadi apa? Ketika dia melakukan dosa, dia nyesel. Ya, kenapa saya melakukan hal tersebut? Dan yang ketiga adalah ya al-azmu, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut selama-lamanya. Syarat yang keempat apa? Syarat yang keempat, seandainya kemaksiatan tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka kalau bisa meminta kehalalan. Tentunya meminta kehalalan ini melihat kondisi. Kalau ternyata meminta kehalalan, ternyata orang itu malah semakin marah dengan kita, ya berarti tidak perlu kan gitu. Ya, ini apa syarat taubatan nasuha. Makanya ikhwas sekalian, supaya Ramadan kita lebih bermakna, maka ayo ya jadikan kita ini kosong dari dosa. Ya supaya nanti apa dalam bulan Ramadan gampang deh, lakukan puasa gampang, datang sholat tarawih semangat, baca Quran juga semangat, kan gitu. Ya tapi jangan sampai ya taubat ini seperti mungkin banyak artis misalnya, taubatnya kalau bulan Ramadan doang, tidak. Ya, jadilah orang yang bertobat itu ya selamanya. Karena kan pintu tobat masih terbuka ya sampai matahari terbit dari barat. Ini untuk semua secara umum. Pada masing-masing kita apa? Masing-masing kita pintu tobat masih terbuka sampai kapan? Sampai nyawa sampai di kerongkongan. Jadi kalau nyawa belum sampai kerongkongan kan berarti masih tobat kita. Oleh karena itu monggo ya, jadi jangan sampai ya orang itu tobat hanya di bulan Ramadan saja, tapi terus menerus kita bertobat. Ya makanya Nabi SAW dalam satu hari itu bertobat aktsar min ya sab'ina marrah, lebih dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Padahal Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, kemudian ikhwas sekalian, supaya Ramadan kita kali ini lebih bermakna, ya bentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahala puasa. Bentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahala. Kira-kira apa yang mengurangi keutuhan pahala puasa, Pak? Yaitu apalagi kalau bukan dosa dan maksiat. Artinya berarti bentengi puasa kita dari kemaksiatan, dari dosa. Karena puasa kita itu bisa jadi ya pahalanya berkurang atau bahkan hilang, naudzubillah. Ya hilang kenapa? Karena banyaknya berdosa. Ya seperti menggunjing misalnya, seperti berkata dusta. Ya, ini penyakit yang banyak sekali muncul di bulan Ramadan, Pak. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka niscaya Allah tidak akan membutuhkan penahanan dirinya dari makanan dan minuman. Jadi Allah nggak butuh makan minum kalau seandainya puasa ya iya, tapi dusta ya iya. Ya, puasa ya iya, gunjing ya iya, ghibah tetap aja. Ya,
Sampai diancam Allah nggak butuh kamu menahan makan dan minum, kan naudzubillah. Ya, makanya Jabir bin Abdullah dalam dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau kamu puasa itu bukan hanya puasa perutnya aja, nggak makan, nggak minum gitu. Tapi puasa juga apa? Pendengaranmu. Ya, ketika puasa jangan dengerin hal-hal yang diharamkan. Ya, jangan sampai puasa yang didengarkan bukan Al-Qur'an tapi malah dangdutan misalnya, musik dan lain sebagainya. Ramadan loh. Ya, kan gitu. Ya, apalagi misalnya ghibah, dengerin orang ghibah, ya termasuk itu. Ya, saya cuma pendengar setia kok Ustaz, gak gibahin orang, ya sama aja. Ya, Allah memerintahkan apa? Kalau ada orang membicarakan keburukan, membicarakan tentang mengolok-olok agama ini dan lain sebagainya, ya maka pergilah dari situ. Sampai mereka berhenti dari membicarakan mengolok-olok ajaran Islam dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi kalau ada orang ghibah ya harusnya kita tahu diri kan gitu. Ya bukan malah nikmat mendengarkan, karena ya itu ikhwas sekalian. Kebanyakan ngobrol kalau nggak ada unsur ghibahnya kayaknya kok sepi ya gitu. Nggak enak kayaknya gitu loh. Ya, nah ini ya semua sudah terjangkit, mau laki-laki mau perempuan ya kayak gitu. Makanya yang pertama puasa pendengaran, berarti dengarkan yang lain. Puasa penglihatan gitu. Ya, jangan sampai puasa iya, tapi penglihatan nggak dijaga. Ya biasanya kan apa? Ya orang kalau puasa ada istilah ngabuburit itu. Ya jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya ibarat dikatakan cuci mata, padahal ngotorin mata kan gitu. Nah ini Ramadan loh. Jaga mata Anda. Ya jangan digunakan untuk atau melihat untuk hal-hal yang diharamkan. Kemudian apa? Ya walisanuka, lisanmu juga dijaga. Kita tahu bahwasanya lisan itu lidah tak bertulang. Ya, Nabi mengatakan lisan itu bisa menjadikan seseorang masuk surga, tapi sebaliknya lisan bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah ini bahaya ikhwas sekalian. Ya maka hendaknya ya kita menahan diri dari hal-hal yang mengurangi keutuhan pahala puasa. Makanya ya terkadang ya Ibnu Rajab mengatakan ya sungguh mengherankan seseorang itu kalau Ramadan bisa menahan diri dari hal-hal yang mubah. Menahan diri dari makan, minum, berhubungan intim di siang hari. Ini kan hukumnya apa Pak? Halal di luar Ramadan. Ini halal Pak. Masuk bulan Ramadan ini jadi haram di siang harinya. Ya, nggak boleh kita makan minum dengan sengaja kan gitu. Ya. Nah, ghibah, namimah, ya tidak menjaga pandangan, tidak menjaga pendengaran. Ini di luar Ramadan haram. Kalau makan minum kan halal tadi. Ini kalau ghibah, namimah di luar Ramadan kan haram, Pak. Masuk Ramadan jadi halal apa haram kira-kira, Pak? Ya, tambah haram. Yo tetap haram. Tapi orang bisa menahan diri dari makan dan minum yang itu boleh di luar Ramadan. Masuk Ramadan nggak boleh dia tahan. Tapi tidak bisa menahan diri dari ghibah, dari kemaksiatan. Yang itu di luar Ramadan haram, masuk Ramadan juga haram. Ya, makanya tadi kita katakan ini mengherankan kondisi orang-orang yang berpuasa. Ya, kenapa tadi? Ya, dia bisa menahan diri untuk tidak makan minum, tapi tidak bisa menahan diri untuk mengadu domba, untuk ghibah, mencaci, mencela. Ya, makanya kan Nabi SAW kalau ada orang mencaci Anda di bulan Ramadan, ya maka katakan kepadanya inni shaim kan gitu.
saya lagi puasa. Ya, ini bukan dalam bentuk pamer, tapi untuk menahan diri bahwasanya saya tidak boleh membalas cacian Anda. Gitu. Ya, saya harus menjaga puasa saya supaya puasa saya ini utuh. Gitu kan. Maka sekali lagi Ramadan atau puasa itu bisa jadi berkurang pahalanya atau bahkan hilang pahalanya. Karena sebab kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian ya, supaya Ramadan kali ini lebih bermakna, lebih banyak pahalanya, ya prioritaskan amalan yang wajib juga gitu kan. Karena kalau kita lihat ikhwas sekalian, di bulan Ramadan banyak amalan. Ya, tetapi kategorinya amalannya sunnah. Namun kadang orang banyaknya memprioritaskan amalan tersebut dibandingkan amalan yang wajib. Ya. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi." Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang wajib. Artinya apa Bapak Ibu? Allah lebih cinta dengan kita melakukan amalan wajib. Ya, Allah lebih cinta kepada kita ketika melakukan amalan wajib. Meskipun ketika kita melakukan amalan sunnah akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Ya, namun ikhwas sekalian, maksudnya apa? Terkadang orang ya di bulan Ramadan dia prioritaskan sholat taraweh misalnya. Ya dia sholat taraweh semangat. Tapi sholat-sholat yang lain ternyata tidak menjadi prioritas. Ya kan kalau kita lihat misalnya di bulan Ramadan, ya sholat tarawih itu Masya Allah sampai kadang masjid harus bikin tenda di depan teratak misalnya kan gitu. Ya saking banyaknya jamaah sampai belakang. Ya jamaah laki-lakinya pun banyak. Itu di sholat tarawih, Pak. Ya tapi nanti begitu masuk misalnya ya zuhur, asar, ya hilang itu jamaah. Loh Ustadz mungkin lagi kerja. Terkadang di tempat kerja pun kosong. Ya, jadi maksudnya apa? Sholat yang 5 waktu ternyata di bulan Ramadan tidak diperhatikan. Nah ini bahaya. Mereka banyaknya memperhatikan taraweh tapi tidak memperhatikan sholat 5 waktu. Nah ini bahaya. Ya, maka tentunya justru di bulan Ramadan hendaknya apa? Prioritaskan sholat 5 waktu. Dan bagi laki-laki ya berusaha sekuat tenaga sholat di masjid dan mendapatkan takbiratul ihram kalau bisa gitu. Ya emang pahalanya apa kalau bisa sholat ya di masjid ya mendapatkan takbiratul ihram. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan man shalla arba'ina yauman. Siapa yang sholat 40 hari fi jama'atin, sholatnya berjamaah, terutama laki-laki ini. Ya sholat 40 hari berjamaah. Ya. Syaratnya apa? Yudrikut takbiratul ula, dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jadi imam mengatakan Allahu Akbar, dia sudah ada dalam barisan, Pak. Dia sudah ada barisan, bukan dia lagi lari-lari kan gitu. Tapi dia sudah berada dalam barisan. Ya, maka apa yang dia dapatkan? Kutibalahu baro'atan. Dia mendapatkan 2 hal, 2 kebebasan katanya. Kebebasan dari apa? Baro'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Ya, dia terbebas dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Masya Allah. Ya, jadi jaga ini, Pak. Ya, kalau bisa ini 30 hari nanti ditambahkan 10 hari. Ya, kalau udah 40 hari gimana? Ya lanjut lagi gitu. Bukan habis 40 hari gak sholat kan salah. Ya, jadi mulai usaha. Ya maghrib misalnya di hari pertama ya dia langsung ke masjid nunggu imam takbir.
Ya Isya demikian, subuh demikian. Ya, hanya pernah terjadi Pak, ada seseorang ya sholat ya, sampai dia datangi masjid, begitu lihat masjid itu belum sholat, dia langsung sujud di tempat-tempat sendal situ Pak, sujud. Ya, orang-orang heran, loh kenapa kamu sujud di sini? Ya, saya mendengar hadis ini katanya. Ya, saya mendengar siapa yang sholat 40 hari bersama bersama jamaah, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka tertulis 2 kebebasan, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Dan saya sudah 39 hari ya, atau sudah 40 hari tinggal sholat subuh satu ini kan ya. Ternyata saya tadi ya kena uzur, saya harus buang air dulu. Ya, masjid di tempat saya sudah ya sholat, maka saya lari atau saya cari masjid yang belum sholat. Alhamdulillah saya dapat masjid ini, maka saya sujud syukur. Saya menggenapkan 40 hari sholat mendapatkan takbiratul ihramnya imam, masya Allah, nikmat. Ya, maka hendaknya kalau bisa ya ya kuatkan diri, usahakan ya sholat di dalam di masjid dan mendapatkan takbiratul ihramnya imam terus gitu ya. Nah, makanya tadi ya sekali lagi prioritaskan amalan yang wajib agar kita ya tentu mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun yang sunnah ya dilaksanakan gitu kan. Bukan berarti ya udah kalau gitu saya sholat 5 waktu aja, tarawihnya enggak gitu. Justru tarawih saat ini juga adalah waktu yang istimewa. Mumpung kita sholat malamnya langsung habis Isya, Pak. Laksanakan. Nabi mengatakan barang siapa yang berdiri bersama man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang sholat tarawih dengan iman dan penuh pahala ya, mengharapkan pahala di sisi Allah ya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di samping sholatnya juga kalau bisa selesainya sama imam gitu. Sampai imam selesai Pak kalau bisa. Ya, jadi jangan sampai imamnya mau witir pulang. Kenapa? Nanti witirnya malam. Nabi SAW mengatakan Man qoma ma'al imam hatta yansharif. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya selesai, Pak. Ya, mau imamnya sholat 23 rakaat, mau imamnya sholat 11 rakaat, yang penting selesai sama imam. Ya, maka tertulis orang yang sholat semalam suntuk, masya Allah, nikmat sekali Pak. Ya, ini ya kiatnya. Kemudian selanjutnya supaya Ramadan kali ini lebih bermakna, ayo ya berusaha keras dan bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, setiap muslim ya tentunya harus berusaha dan meraih malam Lailatul Qadar. Dan yang harus kita yakini ikhwas sekalian, Lailatul Qadar itu masih ada. Karena ada sebagian kelompok Lailatul Qadar itu sudah nggak ada katanya. Ya, sudah dicabut dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang membawa rahmat dan lain sebagainya. Malam yang diberkahi. Dan malam ini lebih utama daripada daripada 1000 bulan. Apa maksudnya, Pak? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, bahwa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, maksudnya adalah bahwa orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar berarti dia seakan-akan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita jadikan tahun berapa tuh Pak? Ya, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Ya. Jadi kalau misalnya nih di malam Lailatul Qadar, bertepatan malam Lailatul Qadar, kita lagi baca Quran,
Berarti kita seakan-akan membaca Quran selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Ya, jadi ini bonus. Makanya tadi kita katakan Ramadan itu bonus. Ya, umur kita aja mungkin gak sampai 80 tahun. Tapi kalau kita bisa ibadah di malam Lailatul Qadar, ya, maka ibadah kita setara dengan orang yang ibadah 83 tahun 4 bulan lebih. Ya, nah kalau kita tiap tahun dapat Lailatul Qadar kan berarti banyak banget yang kita bicara. Makanya ikhwas sekalian, ya, dengan keutamaan malam Lailatul Qadar, ya, kapankah Lailatul Qadar? Tentunya kita sudah paham semuanya. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan, taharrau, carilah Lailatul Qadar fil ashril awahir min Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih tepat lagi juga memang di malam-malam ganjil. Fil witri min ashril awahir min Ramadan. Ya, tetapi tentunya ketika kita ibadah jangan hanya sekedar di bulan atau di witir saja, di ganjil. Ya, kadang kan ya gitu ya di masjid-masjid, kalau witir rame tapi begitu genap sepi kan gitu. Karena kita tidak tahu. Ya, artinya apa? Bisa jadi ya kan kadang berbeda-beda. Ya, witirnya kita atau di ganjilnya kita ternyata genapnya orang, atau ganjilnya orang genapnya kita kan gitu. Makanya usaha itu terus. Kalau hanya sekedar nyari ya di witir saja, khawatirnya tidak mendapatkan hal tersebut. Ya, nah, kemudian juga kapan sih sebenarnya di malam-malam ganjil itu? Ganjil kan ada 21, ada 23, 25, 27, 29. Lah ini kapan? Nah, ternyata Nabi itu tidak menentukan. Allah juga menyembunyikan kapan itu Lailatul Qadar. Pernah terjadi di masa Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah, itu terjadi di malam 21. Pernah terjadi juga di malam 27. Nah, banyaknya orang-orang di Mekah atau Madinah itu masih meyakini bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam 27. Makanya kalau malam 27 rame banget itu. Ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, nah, ya, tapi intinya apa? Ya, malam tersebut tersembunyi, disembunyikan gitu kan. Nah, kenapa sih harus disembunyikan? Ya, maka hikmahnya banyak. Di antaranya apa? Agar amal ibadah kita lebih banyak. Jadi kalau kita misalnya beribadah di malam-malam ganjil untuk mencari malam Lailatul Qadar misalnya, berarti kan ibadah terus di malam ganjil gitu kan. Beda atau bandingkan kalau Allah sudah menentukan malam Lailatul Qadar itu setiap malam 27 misalnya. Ya udah pasti yang rame kan gitu. Ya malam 27 toh. Ya. Tapi kalau Allah sembunyikan kadang 21, kadang 23, kadang 25, ya seakan-akan apa? 21 ibadah semangat. 23 semangat terus. Jadi ibadah kita banyak, Pak. Ya, dengan dirahasiakannya Lailatul Qadar, kita akan terus memperbanyak sholat, zikir, doa, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian apa? Ya, ini juga kata para ulama sebagai imtihan, ikhtibar, ujian dari Allah untuk mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, atau ada yang remeh dan lain sebagainya. Maka ikhwas kalian seharusnya mari ya kita sibukkan diri beramal ya di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi mencontohkan apa yang dilakukan Nabi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau ya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra, apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan? 3 hal. Yang pertama sadda mi'zarahu, yang kedua ahya lailahu, yang ketiga aiqadha ahlahu.
Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang. Yang kedua apa? Menghidupkan malam. Yang ketiga, membangunkan keluarga. 3 hal ini dilakukan Rasul. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang. Ini kata para ulama, kinayah dari beliau menjauhi berhubungan intim. Lah pertanyaannya, emang berhubungan intim tidak boleh Pak di malam-malam? Kan boleh gitu. Yang nggak boleh di siang hari. Loh kenapa Nabi mencontohkan tidak melakukan hubungan intim di 10 hari terakhir? Karena tentunya apa? Beliau ingin fokus ibadah. Ya, karena seseorang bisa jadi ya kalau dia berhubungan intim kan selesainya lemes Pak kan gitu. Capek. Mau ngibadah ya apot alot kan gitu. Mau ngibadah angin. Tapi kalau dia benar-benar fokus ibadah, ya tinggalkan istrinya misalnya. Ya jadi all out ya. Gak ada rasa capek di situ. Ya, Nabi contohkan seperti itu. Ya supaya fokus ibadah. Yang kedua apa? Menghidupkan malam. Makanya Pak 10 hari terakhir kalau bisa hidupkan malam. Ya, menghidupkan malam dengan apa? Tentunya bukan dengan ngobrol. Ya, bukannya dengan begadang, bukannya dengan main gaplek dan lain sebagainya. Tapi menghidupkan malam di sini maksudnya dengan ibadah. Ibadahnya apa Ustadz? Boleh macam-macam silahkan. Yang penting ibadah di malam itu. Tapi tentunya yang ada contohnya. Ya, bisa jadi 10 hari terakhir ya kita sudah salat tarawih alhamdulillah. Ya, malamnya Pak selepas itu kita sholat lagi, tambahin. Ya, ketika ditambahin perlu, yang penting jangan witir ada dalam malam 2 kali. Witirnya udah kan gitu, jangan tambahin witir lagi. Sholat. Ya, nanti berapa rakaat kok kayaknya capek, ganti. Ya, sambil duduk zikir kan gitu. Ya, terus. Ya, zikir sudah capek, ganti. Ya, baca Al-Qur'an. Ya, selingi misalnya ya dengan kecapean itu supaya nggak ngantuk gimana? Oh, bikin kopi misalnya. Ya, dan lain sebagainya yang penting itu. Ya, habis itu misalnya ulangi lagi baca Quran, zikir. Ya, kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat. Yang penting malam itu dihidupkan, Pak. Ya, malam itu dihidupkan. Apalagi kalau kita sudah ya kadang apa lihat oh ini cuacanya cerah atau mungkin hujan bisa jadi ini malam Lailatul Qadar karena pernah terjadi Lailatul Qadar paginya basah Nabi sholat dalam kondisi ya apa namanya banyak tanah yang menempel di mukanya karena apa tadi malam habis hujan dan itu malam Lailatul Qadar tadi ya artinya lakukan itu ya terus bergantian ya tapi terkadang kita mungkin masih aktivitas bekerja dan lain sebagainya. Ya kalau memang agak kesulitan menghidupkan malam minimalnya cari amalan-amalan yang bisa tertulis semalam suntuk. Seperti tadi sholat tarawehnya sama imam. Sampai selesai, sampai imamnya salam. Ya karena Nabi kan mengatakan sholat bersama imam sampai selesai tertulis sholat semalam suntuk. Ya, yang kedua apa? Ya sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya kata Nabi SAW, man sholla subuh fi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah maka seperti orang yang sholat semalam suntuk. Ya berarti sholat isya subuhnya harus berjamaah. Kemudian apa? Membaca 100 ayat Al-Quran. Ya, karena orang yang membaca 100 ayat dalam satu malam tertulis seperti orang yang berdiri semalaman. Nah itu kalau memang paginya masih harus kerja, ya cari amalan-amalan yang bisa menjadikan orang menghidupkan malam. Ya, taib. Yang ketiga kata Nabi, yang dilakukan Nabi adalah membangunkan keluarganya. Artinya apa? Mencari Lailatul Qadar kalau bisa jangan sendirian egois. Ya udahlah keluarga pada tidur yang penting saya dapat Lailatul Qadar tidak. Seseorang itu selalu ya ketika dia ingin keluarganya selamat ya dilakukan dengan apa? Menyelamatkan dia. Ya makanya di 10 hari terakhir Nabi nyontohin ayo bangun semuanya. Ya bangun semuanya bareng-bareng cari Lailatul Qadar. Makanya kan keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu kan dihidupkan dengan ibadah.
Ya, masa iya di malam Lailatul Qadar, ya, dan ini ciri keluarga yang bahagia dan sakinah dan lain sebagainya, bapaknya menghidupkan malam dengan sholat, istrinya, ibunya menghidupkan malam dengan bacaan Al-Quran, anak-anaknya dengan zikir, hidup semua, Masya Allah. Kalau sekeluarga, bapaknya tidur, ibunya tidur, anaknya tidur, bagaimana dia akan mendapatkan itu? Ya, nah ini makanya yang dilakukan Nabi, bangunkan keluarganya. Ayo bangun semuanya, sholat malam. Ya, habis sholat baca Quran. Ya dibimbing. Ya kalau memang kita itikaf di masjid ya pakai handphone misalnya kan gitu. Ayo udah pada bangun belum nih di rumah kan gitu. Ya kayak gitu. Ya supaya apa, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan tentunya ya yang terakhir, ini sudah jam 9 lebih, ya yang terakhir supaya kita ya menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna, mari jadikan bulan Ramadan sebagai apa, madrasah untuk melatih diri, sekolah untuk melatih diri beramal soleh. Ya kemudian apa, yang namanya sekolah kalau lulus ya adalah anak yang cerdas kalau dia mengamalkan apa yang sudah disekolahkannya kan gitu. Ya, sekolah ini diajarin sedekah, lulus rajin sedekah kan gitu. Ya, ketika kita bersekolah di bulan Ramadan ya untuk bisa berpuasa, begitu lulus dari bulan Ramadan puasanya tetap ada. Dengan kita misalnya puasa-puasa sunnah jangan ditinggalin kalau bisa. Ya. Di bulan Ramadan diajarkan memberi makan, keluar Ramadan pun demikian kan gitu. Ya, nah, makanya ikhwas sekalian, jangan jadi orang-orang yang hanya menghidupkan ibadah di bulan Ramadan saja. Begitu selesai Ramadan hilang ibadahnya. Ya, karena yang namanya ibadah itu kan Allah mengatakan apa dalam surat Al-Hijr ayat 99, dan sembahlah Allah sampai ajal datang kepadamu. Ya. Makanya Allah tidak menjadikan ajal seorang mukmin atau amalan seorang mukmin kecuali kematian selesainya. Kalau masih hidup ya terus ibadah gitu kan. Ya terus ibadah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadikan Ramadan kali ini jangan menjadi orang yang hanya ibadah di bulan Ramadan. Ya kata seorang ulama mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Orang yang tidak mengetahui Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Bulan-bulan dalam 12 itu kan Allah yang memiliki semuanya. Kok ibadahnya di Ramadan saja? Ya, kemudian saya tutup ya kajian kali ini dengan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, Pak. Ya, mimbarnya Nabi itu 3 kali 3 tingkatan. Tingkatan pertama tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin. Tingkatan kedua Rasul mengucapkan amin. Tingkatan ketiga pun demikian. Ya maka sahabat nanya, ya Rasul kok engkau mengucapkan amin 3 kali, ada apa? Ya kata Nabi SAW, ja'ani Jibril, Jibril datang. Ya kemudian Jibril berdoa dengan 3 doa dan saya mengaminkannya. Apa 3 doa tersebut? Yang pertama, roghima anfuhu, ya seseorang yang celaka, ya yang mendapatkan adroka Ramadan, dia mendapatkan bulan Ramadan, fansalahu minhu falam yukfar lahu, selesai dari Ramadan ternyata nggak diampuni, maka aku mengucapkan amin. Yang kedua kata Nabi Jibril doanya, ya celaka seseorang, adroka walidayhi, yang mendapatkan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satunya, ya au ahaduhuma, atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, ternyata tidak memasukkan ke surga, maka saya mengucapkan amin. Ya, yang ketiga kata Nabi Jibril berdoa, ia celaka seseorang yang namamu disebut lalu dia tidak mengucapkan sholawat, maka aku mengucapkan amin. Subhanallah. Ini yang berdoa malaikat Jibril. Ya, ya yang mengaminkan Rasulullah. Masa tidak terkabul? Ya maka hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam doanya Jibril, yaitu apa? Masuk Ramadan, Ramadan berlalu, kita nggak diampuni. Punya kedua orang tua atau salah satunya, kemudian apa? Nggak menjadikan kita masuk surga, malah masuk neraka. Ya disebut nama Rasulullah, lalu kita tidak mengucapkan sholawat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa hal yang menjadikan semoga
Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bermakna, menjadi Ramadan yang berpahala, menjadi Ramadan yang menjadikan kita melipat gandakan pahala kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk bekal memasuki Ramadan yang tinggal mungkin ya, karena besok sidang isbat, kita lihat ya tinggal 1 hari lagi atau 2 hari lagi. Semoga kita bisa ya, dan niatkan Pak, semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 9 lebih, maka tidak perlu tanya jawab. Insya Allah ya, kemudian kita akan ketemu lagi setelah bulan Ramadan, karena Ramadan kita libur dulu kajiannya. Ya insya Allah kita akan kembali meneruskan ya hadis arba'in selepas bulan Ramadan insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Monggo.